Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Update Sen. Untuk kali ini kita akan membahas masih seputar dengan soal pretest untuk PPG Guru. Kita lanjutkan pembahasan soalnya. Yang kemarin kita bahas itu sampai dengan nomor 50. Nah, untuk kali ini itu kita akan bahas dari 51. Oke, kita langsung saja. Teori belajar bermakna pada matematika, meaning theory, mendudung, kok jadi mendudung ini ya, penggunaan benda-benda, jadi mendukung harusnya, benda-benda untuk dimanipulasi sehingga siswa dapat memahami dari konsep dan keterampilan baru seperti contoh berikut. Guru mengenalkan bilangan 3 menggunakan contoh 3 mangga, 3 balon, dan 3 pensil. Nah, ini juga mendukung ya, tapi kita cek dulu jawaban yang lain. Guru mengenalkan bilangan 3 dengan mengajak siswa menyebutkan secara verbal. Tidak. Guru mengenalkan bilangan 3 dengan menuliskan simbol angka 3. Tidak juga. Guru mengenalkan bilangan 3 menggunakan gambar 3 mangga, gambar 3 balon, gambar 3 pensil. Nah, ini antara A dengan D ya, tapi kita cek dulu untuk soalnya. Ini teori belajar bermakna yang memahami konsep dari dan keterampilan baru. Maka kita harus bermakna itu dalam realnya kenyataan. Maka yang paling pas itu adalah yang A. Kalau yang D itu hanya gambar saja. Berarti jawabannya untuk yang nomor 51 itu adalah yang A. Kita lanjut nomor 52. Pembelajaran tentang berbagai konsep IPS sebaiknya A. Merupakan pemahaman makna denotatif istilah konsep tersebut. Langsung ditemukan guru dan segera dicatat oleh siswa sehingga mudah diingat. Diberikan dalam suatu konsep tertentu bukan diterangkan tanpa dikaitkan dengan sesuatu. Merupakan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan sesuatu konsep. Oke, untuk yang nomor 52 ini antara A dengan B. Kenapa saya katakan antara A dengan B? Kalau kita milih yang B misalkan, langsung ditemakan guru dan segera dicatat oleh siswa sehingga mudah diingat. Jadi langsung ditentukan. Maka siswa itu mudah mengingatnya. Kalau yang A itu merupakan pemahaman makna denotatif. Makna denotatif ini lebih ke konseptual. Yang paling pas itu adalah yang A. Tapi kalau kalian Bapak Ibu melihatnya soal seperti ini, kalau kalian cari di Mbah Google gitu ya, mesti jawabannya itu antara A dengan B. Tapi kalau saya pribadi itu lebih cenderung ke A. Karena pengertian dari denotatifnya. Denotatif itu lebih ke konseptual. Karena yang ditanyakan pembelajaran tentang berbagai konsep IPS. Itu untuk yang 52. Oke, kita lanjut 53. Salah satu tujuan IPS adalah mengembangkan keterampilan siswa yang dapat diwujudkan dengan kegiatan mencari bukti-bukti ilmiah, menafsirkan data, dan merumuskan kesimpulan. Kalau ini lebih ke IPA. Merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan menyusun kesimpulan. Merumuskan latar belakang, mencari dan menganalisis data. Mencari dan mengolah data, menafsirkan data, dan membuat hipotesis.
untuk jawaban yang 53 ini yang paling pas itu dengan tujuan IPS adalah yang D. Mencari dan mengolah data, menafsirkan data, dan membuat hipotesis. Selanjutnya nomor 54. Barisan yang terbentuk adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka besarnya suku ke-10 adalah, dari data yang di sini kita dapat bedanya itu adalah 2. Jadi antara suku 1 dengan suku 2 itu bedanya adalah 2. Jadi nilai B-nya itu adalah 2. Setelah itu suku pertamanya adalah 1. Kita tahu untuk persamaan di matematika menentukan suku itu rumusnya adalah A tambah dengan dalam kurung N kurangi 1 kalikan dengan bedanya. Yang diminta itu adalah ke-10, maka N-nya kita ganti 10. Ganti 10 kurangi dengan 1 dapatnya 9. 9 kali 2 18. 18 tambah dengan 1 dapatnya adalah 19. Maka jawabannya itu adalah yang B. 54. Lanjut 55. Jika sudut beta 1 itu sebesar 50, maka besarnya sudut alfa 2 adalah. Kita analisis dulu aturan dalam sudut. Sudut yang berseberangan akan memiliki nilai yang sama. Sehadap juga memiliki nilai yang sama. Contohnya, kalau sehadap beta B1 dengan beta ini itu sudutnya sama. Nah, yang berseberangan juga berarti yang di sini. Yang di sini juga berarti memiliki sudut yang sama. Kita ketahui dalam garis lurus itu sudutnya adalah 180. Kemudian yang ini, yang alfa 1 dengan alfa 2 itu nilainya sama. Yang diketahui dalam soal kan B1, sedangkan garis lurusnya ini itu sudutnya adalah 180. 180 kurangi dengan 50 berarti dapatnya itu adalah 130. Nah, ini untuk nilai alfa 1. Alfa 1 itu sama dengan alfa 2. Sehingga alfa 2-nya juga sama yaitu 130. Maka jawabannya itu adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 56. Kemampuan awal prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari kompetensi dasar tentang mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga adalah. Yang pertama, mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Afrika. Mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Asia, mendeskripsikan gejala peristiwa alam yang terjadi di Eropa, mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Untuk soalnya itu adalah mendeskripsikan gejala yang terjadi di negara tetangga. Maka untuk di negara tetangga itu adalah yang paling pas itu adalah yang B. Indonesia bukan negara tetangga tapi negara sendiri ya. Apalagi Afrika jauh. 57. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
yang mendidik kepada siswa kelas 3 SD dengan peragaan sebagai berikut. Pak Tinu mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Banyak kepala seekor kucing ada 1. Sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kalikan 1. Banyak mata seekor kucing adalah 2. Sehingga banyak mata 5 ekor kucing adalah 5 kalikan dengan 2. Banyak kaki seekor kucing adalah 4. Sehingga banyak kaki 5 ekor kucing adalah 5 kalikan 4. Peragaan yang dilakukan Pak Tinu dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran. Oke, ini jawabannya adalah yang paling pas itu adalah contextual teaching and learning. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya 58. Kesadaran hukum bagi warga negara sangat diperlukan dalam upaya pemerintah demi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini bertujuan membangkitkan kesadaran warga negara, memahami kedudukan sebagai warga negara, mengetahui pentingnya hukum bagi seluruh warga negara, memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pas. Jawabannya adalah yang D. Hukum itu berarti mengertikan tentang hak dan kewajiban. Jadi haknya kita apa, kewajibannya kita apa. Maka aman. Negara ini kalau kita semuanya mengerti tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. 59. Perhatikan pernyataan berikut ini. Membuat jalur hijau sepanjang jalan, membuang sampah ke sungai yang mengalir, membuat terasering di lahan miring, mendirikan pabrik di permukiman penduduk, berpupuk agar tanah tetap subur. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat beberapa perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan sesuai dengan nomor. Mempengaruhi lingkungan dalam artian di sini paling itu adalah mempengaruhi keburukan. Jadi lingkungan menjadi tidak baik lagi. Jadi contohnya membuang sampah ke sungai yang mengalir. Nah, ini mempengaruhi lingkungan karena bisa terjadi banjir. Kemudian ini hal yang negatif. Kalau kita nomor 5, berpupuk agar tanah tetap subur. Ini lebih ke pribadi. Yang ditanyakan lingkungan, tapi yang hal negatif. Mendirikan pabrik di pemukiman penduduk. Oke, jadi kalau yang negatif itu adalah 2 dan 4. Pabrik di pemukiman penduduk. Itu malah banyak menghasilkan polusi. Nomor 60. Dalam menggunakan media pembelajaran PKN SD, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan. Untuk nomor 60. Yang tidak perlu diperhatikan. Satuan pendidikan SD dengan kelas rendah 1-3 dan kelas tinggi 4-6. Karakteristik siswa SD. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan, pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Nah, ini yang paling pas adalah yang D. Jadi untuk media pembelajaran PKN yang tidak perlu diperhatikan itu adalah pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Ini tidak
perlu, masih tidak perlu. Selanjutnya itu adalah 61. Kewarganegaraan seseorang dapat diusahakan dengan proses naturalisasi kewarganegaraan. Adapun ketentuan mengenai naturalisasi di Indonesia adalah untuk yang nomor 61, yaitu memiliki usia di bawah 17 tahun, tidak mempunyai kewarganegaraan lain, memiliki identitas diri sebagai seorang warga negara lain, memiliki paspor Indonesia. Jadi kewarganegaraan seseorang dapat diusahakan dengan proses natural. Nah, berarti yang lebih pas itu yang nomor 61 adalah yang A. Kita lanjut 62. Berpuisi. Rembulan. Rembulan kau berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungan, walau sesaat kita bertemu di malam hari. Lirik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut adalah cari yang paling pas, yaitu ditanya adalah lirik bermajas. Maka kita harus bermajas. Dia bermanfaat sekali. Engkau tersenyum padaku. Nah, ini bermajas. Rembulan menyinari bumi, cahayanya bersinar terang. Wah, ini semuanya. Tapi yang bermajas itu adalah yang B. Engkau tersenyum padaku. Asik. Lanjut nomor 63. Dalam penyusun komponen-komponen rancangan pembelajaran IPS, salah satu adalah menentukan tujuan. Adapun tujuan pembelajaran globalisasi dalam IPS adalah agar siswa mengkritisi globalisasi merupakan bagian dari IPS. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. Agar siswa bijaksana dalam menangani masalah-masalah dunia. Agar siswa memahami masalah-masalah yang akan dihadapi secara mendunia. Untuk yang paling pas, yang nomor 63 itu adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia. Jawabannya adalah yang B. Lanjut, 64. Berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik seperti batuan yang ditubuhi lumut adalah yang A, fotosintesis, metamorfosis, pelapukan, pernafasan. Yang lebih pas itu adalah pelapukan. Nomor 65. Pendekatan kontekstual era kaitannya dengan pencapaian aspek keterampilan intelektual. Ini kata kuncinya adalah kontekstual aspek keterampilan intelektual. Karena boleh mengemukakan pendapat secara klasikal, boleh memilih bahan diskusi sesuai kondisi saat ini. Diikutsertakan dalam pengamati jalan pembelajaran, boleh berdebat sesuai dengan karakteristik pengajaran. Paling pas jawabannya itu adalah yang B untuk 65. Selanjutnya itu adalah 66. Kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasihati siswa yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas adalah Bapak, Ibu guru tidak senang jika anak-anak membolos.
Bapak Ibu guru tidak marah jika anak-anak membolos. Bapak Ibu akan memberikan sanksi apabila anak-anak membolos. Bapak Ibu guru mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Nah, yang paling pas yang santun itu adalah yang D. Jadi secara tidak langsung lebih menekankan ke semuanya. Jadi tidak suka, kemudian apalagi yang lainnya juga. Jadi yang lebih santun. Nah, lebih santun itu adalah mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Selanjutnya nomor 67. Hasil dari 52 tambah 42 kemudian dikurangi dengan 32 tambah 22 kurangi dengan 12. Nah, kalau ini ya tinggal kita hitung saja ya guys. Maka hasilnya tinggal kita hitung saja, dikurangi juga dijumlah sama saja. Ini kalau kita jumlahkan itu dapatnya adalah 94. 94 ya. Kemudian ini kalau kita kurangi dulu dapatnya adalah 10. Nah, enak. Kemudian yang di sini tambah 32 tambah 10. Oh, lebih ke belakang enak ya. Ini ketemunya 42. Nah, 42 dengan 42 kan hilang. Jadi sisanya tinggal ini 50. Sisanya tinggal 52. Duh, udah ada jawabannya. Harusnya di sini 52. Bonus ini berarti. Kita lanjut 68. Kesuksesan komunikasi tergantung kepada desain pesan komunikasi dan cara penyampaiannya. Untuk itu guru perlu mengetahui unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator, pesan komunikan, dan media. Komunikan, pesan, media. Komunikator, lingkungan, pesan, media. Komunikan, pesan, lingkungan. 68. Cari aja yang paling lengkap. Komunikasi. Kalau lingkungan itu bukan komunikasi, guys. Jadi yang ada lingkungan tidak usah dijawab. Antara A dan B. Yang paling lengkap itu adalah yang A. Berarti jawabannya adalah yang A. 69. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam pengembangan materi EPS. Di mana menganut prinsip keseimbangan adalah. Jawabannya A, D, dan C doang. B-nya kemana ya? 69. Ya, biarkan aja, yang penting ada jawabannya. Tidak termasuk dalam pengembangan materi IPS di mana mengandung prinsip keseimbangan. Yang tidak termasuk aspek keterampilan sosial. Yang D jawabannya. Sumber belajar, struktur sosial. Ini yang tidak termasuk. Nomor 70, menurut Piaget, anak usia kelas 1 SD berada pada tahap operasi konkret. Dalam belajar matematika, siswa sudah dapat mengelompokkan benda-benda konkret berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran, mengelompokkan bilangan bulat dan bilangan pecahan, mengelompokkan bilangan real dan imajiner, mengelompokkan bilangan habis dibagi dan bilangan tidak habis dibagi. Ini bukan tingkatan SD ya. Yang tingkatan SD itu yang kelas 1 itu adalah yang A.
Kalau sudah B, C, dan D itu sudah bukan tingkatan SD lagi. SD kelas 1 maksudnya. Selanjutnya nomor 71, klub sepak bola peserta Liga Indonesia tidak boleh asal menempatkan seseorang dalam kursi pelatih. Jika pada musim-musim sebelumnya masih ada klub dengan pelatih yang mengantongi lisensi kepelatihan dan di bawah standar, kini tidak diperbolehkan lagi. Liga Indonesia (PTLI) memberikan batasan bahwa pelatih klub Indonesia Super League (ISL) harus berlisensi A nasional atau AFC. Kritikan isi bacaan tersebut yang paling santun adalah A. Langkah PT Liga Indonesia tersebut tidak boleh ditawar-tawar lagi agar para penonton dapat semakin tertib dan terkendali. PT Liga Indonesia semestinya sudah dilakukan sejak dahulu, bukan sekarang, agar pelaksanaan kompetisi berjalan aman. Untuk meningkatkan kualitas pelatih dan pelaksanaan di Indonesia Super Liga, pelatih berlisensi AFC sudah seharusnya PT Liga Indonesia. Klub akan dibatasi lisensinya jika para pemain juga tidak diberi batasan. Yang paling santun itu adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 72. Pernyataan berikut bernilai benar. Berarti yang bernilai benar. 2 tambah dengan 3 sama dengan 5 benar. 3 lebih besar daripada 5 salah. 2 tambah 3 sama dengan 5 betul, dan 5 lebih besar, 3 lebih kecil daripada 5. Nah, ini betul. Yang B. 72. Kalau yang C, 2 lebih besar daripada 3. Waduh, salah. Dan lumpuh lapindo, aduh apa lumpuh lapindo? Bulan Januari terdiri dari 30 hari. Januari 31 guys, bukan 30, salah. Yang C juga ada kaitannya. 2 lebih besar daripada 3, sudah salah. Dan apa hubungannya dengan lumpur lapindo di Jawa Timur? Luar biasa. Terus lanjut nomor 73. Di saat siswa berhadapan dengan pembelajaran tentang masalah globalisasi, maka sebagai seorang pendidik, sikap yang sebaiknya diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran PKN di SD adalah nomor 73. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sikap dari dampak negatif dan positif globalisasi. Mengidentifikasi tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Mencatat dampak negatif dan positif dari globalisasi. Mendiskusikan tentang dampak negatif dan positif dari globalisasi. Sip, yang paling betul itu adalah yang D. Nomor 73. Selanjutnya, nomor 74. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran IPS sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. Terlibat secara individu tergantung pada sikap kritis siswa, terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler, terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Untuk 74 yang paling pas itu adalah yang D. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Ikut pembelajaran gimana? 75. Dalam merancang suatu penelitian gejala alam abiotik tentang ekosistem air agar pengamatan berjalan baik, maka Anda harus menggunakan alat dan bahan, prosedur kerja yang tepat, metode pengamatan yang terancang dan sistematik. Nah, ini sudah betul ya. Materi praksis dalam strategi penelitian yang sangat tepat, kisi-kisi pembelajaran, metode pembelajaran yang tepat, ekosistem kisi-kisi, strategi pembelajaran, metode ilmiah, dan mendekati pembelajaran. Yang paling pas adalah yang A. 75. 76. Untuk merancang suatu penelitian dengan hasil yang benar dan dapat dipercaya tentang gejala dalam alam abiotik dan abiotik, dapat menggunakan alat atau bahan, prosedur kerja yang tepat.
Metode pengamatan yang terencana dan sistematis maka perlu dituangkan dalam strategi ilmiah dan pemangatan ilmiah. Metode ilmiah dan keterampilan kerja ilmiah, prosedur ilmiah, dan pendekatan ilmiah yang tepat. Alat dan bahan yang digunakan harus tepat. 76. Yang ditanyakan adalah alat dan bahan prosedur kerja yang tepat. Metode pengamatan. Strategi. Nah, yang paling pas itu adalah strategi ilmiah dan pemangatan ilmiah. Nomor 77. Penerapan nilai demokrasi berlandaskan pada proses penanaman nilai-nilai luhur bangsa sehingga terbentuk kepribadian positif pada diri warga negara. Adapun nilai itu sendiri mempunyai pengertian tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu dan sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat. Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku, yaitu sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri. Integritas pribadi manusia, yakni harkat dan martabat seseorang pribadi. Yang paling pas untuk nomor 77 itu adalah yang C. Sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, lengkap ya, dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri. Nomor 78. Ketika menentukan fokus kajian pembelajaran IBS SD yang memiliki kompetensi kepribadian yang mantap, baik hal ini karena merupakan contoh dan teladan bagi anggota masyarakat, mempunyai keterampilan dalam berbagai bentuk kehidupan, mempunyai keterbatasan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, memberikan proses pembelajaran yang harmonis dan dinamis. Nah, yang paling pas itu adalah yang A, yaitu merupakan contoh dan teladan bagi anggota masyarakat. Selanjutnya, nomor 79. Penduduk melakukan upacara tari jatilan yang dilakukan di Gunung Kidul DIY dengan harapan agar hujan turun. Bentuk upacara semacam ini menunjukkan sesuai dengan adat istiadat setempat, penghormatan terhadap nenek moyang, ketakutan dan praktis penyembahan kekuatan yang mengontrol alam agar selamat dari mara bahaya. Ini lebih ke adat istiadat. Jadi mengharapkan hujan, penghormatan terhadap nenek moyang kan tidak. Dia mengharapkan hujan kok. Nah, berarti yang A. Sesuai dengan adat istiadat. Adatnya seperti apa, kepercayaannya seperti apa, kan begitu. Selanjutnya, nomor 80. Bayangan titik P dan Q oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X adalah titik 3, 5 dan Q-nya adalah 4,6. Maka koordinat titik P dan Q adalah, ini adalah hasil refleksinya yang 3,5. Nah,
Untuk menentukannya tinggal kita balik saja angkanya. Bukan angkanya ya. Jadi angkanya dibalik, kemudian kasih tandanya juga kebalikan. Kalau positif tinggal negatif. Nah ini ada keterangannya sudah. Caranya itu adalah X menjadi Y dan Y itu menjadi X. Tanda juga dibalik. Kalau positif menjadi negatif dan apabila negatif menjadi positif. Sehingga jawabannya yang paling pas itu adalah yang A untuk 80. Selanjutnya 81. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional. Untuk itu diperlukan sifat kolektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dimiliki adalah melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik banyak wisatawan lokal maupun asing. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. Melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah dan masyarakatnya yang sudah sedikit jumlahnya. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang paling pas 81 itu adalah melestarikan yang B. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. Selanjutnya 82. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, penyelidikan, dan menginformasikan suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah perintah kerja. Selanjutnya 83. Pendekatan multimetode dalam pembelajaran IPS sangat diperlukan. Hal ini disebabkan memuat gagasan-gagasan inovatif dan kreatif dalam pembelajaran. Siswa mempunyai kemampuan berpikir yang sangat mempunyai makna dan fakta serta kekuatan bagi siswa dalam pembelajaran IPS SD karena mempunyai nilai yang aktual dalam pembelajaran. Untuk nomor 83 yang paling pas itu adalah yang C. Jawabannya yang C. Mempunyai makna dan fakta serta kekuatan bagi siswa dalam pembelajaran IPS SD. Selanjutnya 84. Pembelajaran IPS yang hanya mengutamakan proses dalam kelas tidak sesuai dengan ruang lingkup IPS, yaitu kehidupan manusia di masyarakat. Untuk penyelarasan proses pembelajaran dengan hakikat ruang lingkup IPS, upaya strategi yang wajib dilakukan antara lain menerapkan keragaman pendekatan dan metode pembelajaran, meningkatkan pemberian tugas belajar kepada peserta didik, menentukan kuantitas dan kualitas pokok bahas, mengupayakan perbaikan mutu pembelajaran secara berkala. Yang paling pas adalah menerapkan keragaman pendekatan dan metode pembelajaran. Yang A. 85. Dalam penerapan hukum di Indonesia membutuhkan sikap dan tindakan demokrasi dalam konteks kewarganegaraan dapat diwujudkan dengan berbagai perbuatan di antaranya menghargai sesama warga masyarakat dan mematuhi peraturan-peraturan negara, mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di dalam keanekaragaman budaya, mengetahui tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, menggunakan hak asasi tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. 85.
Yang paling pas yang A, yaitu menghargai sesama warga masyarakat yang mematuhi peraturan-peraturan negara. Yang merupakan sikap, membutuhkan sikap dan tingkah demokrasi. Ini yang dimaksud dengan demokrasi. Selanjutnya 86. Diketahui garis lurus persamaan 2Y dan plus X min 3 sama dengan 0. Persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis tersebut adalah. Untuk yang sejajar, kita buat saja nilai Y-nya. Kita buat nilai Y-nya. Kenapa nilai Y? Menentukan nilai M-nya. Syaratnya sejajar itu nilai M-nya sama. Jadi antara M, ini ada keterangannya di bawah ya. Antara M1 dengan M2 itu harus sama. Kita cara menentukannya, kita buatlah persamaan yang di sini. Itu dibuat menjadi Y sama dengan syarat min 3 pindah ke kanan, berarti jadinya positif 3. Kemudian X-nya pindah ke kanan juga jadinya min. Maka ini kalau kita ganti, akan ketemu 2Y sama dengan min X plus 3. Setelah itu ini kan 2Y, berarti 2-nya pindah ke sini juga jadi bagi. Jadi setengah, nah ketemunya ini, Mas. Yaitu Y sama dengan min setengah X min 3X. Maka harga M-nya itu adalah min setengah X. Nah, ini untuk M1. Nah, setelah itu kita cari dalam persamaan yang di jawabannya yang di atas. Cari ya yang dapatnya setengah juga untuk nilai M-nya. Kalau ini kan positif setengah. Yang A bukan. Yang ini adalah min. Nah ini betul. Jadi yang D min setengah X. Kalau yang di sini, nah kita ubah kayak yang tadi. Min X pindah ke kanan jadi positif. Maka jadinya Y-nya itu sama dengan positif. Y sama dengan setengah X. Jadi bukan min, positif. Nah ini 1. Jadi yang paling pas itu adalah yang B. Selanjutnya adalah nomor 87. Suatu desa tinggal memeluk agama yang berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta pemeluk kepercayaan dan agama lainnya. Setiap pemeluk agama mempunyai rumah ibadahnya yang berdiri di desa tersebut. Keadaan desa tersebut menunjukkan bahwa jaminan hukum dalam kebebasan memeluk agama ditujukan kepada masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, dan orang asing Indonesia, warga negara Indonesia, penduduk. Yang paling pas adalah yang B, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing Indonesia. Nomor 88. Ini warga negara Indonesia dan orang asing maksudnya ya, nomor 87. Indonesianya ini penduduk Indonesia punyanya yang D. 88. Pada kehidupan masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam bentuk sosial, Sosial group berarti yang C. Jadi yang membedakan masyarakat desa dengan perkotaan itu lebih ke sosialnya. Nomor 89. Berdasarkan evaluasi hasil observasi, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi risiko rusaknya lingkungan. Lahan pertanian dijadikan hunian. Menanam jenis tanaman secara bergantian.
Pemanfaatan lahan menjadi kawasan industri. Menjaga lingkungan melalui satu pohon untuk satu orang. Nah, ini bisa dibuat. Jawabannya adalah yang D. Menjaga lingkungan melalui satu pohon untuk satu orang. Maksudnya itu menghasilkan oksigen. Jadi untuk fotosintesis kita manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Pembelajaran IPA di sekolah dasar tidak cukup hanya diajarkan dengan menggunakan metode ceramah. Nomor 90. Metode ceramah itu menjelaskan saja di depan tanpa melakukan praktek. Maksudnya itu begitu. Alokasi waktu yang tersedia tidak mencukupi. Materi pembelajaran IPA di sekolah dasar terlalu banyak. Harus tersedia alat peraga IPA. Kemudian dalam pembelajaran IPA, peserta didik perlu dilatih keterampilan proses. Nah, ini nomor D yang nomor D. 90 adalah yang D. Jadi tidak hanya dijelaskan saja, tapi dia harus dilatih keterampilan proses, artinya harus praktek. Oke, selanjutnya 91. Bu Nancy, guru SD, akan mengajarkan tentang menjaga lingkungan sehat di lingkungan rumah. Kemampuan awal yang harus digali dari siswa adalah pengalaman siswa menjaga kebersihan di rumah, menghafal alat kebersihan, memadamkan gambar, dan alat kebersihan di kelas. Menggambarkan, melaksanakan tugas piket. Nah, ini mengajarkan tentang menjaga lingkungan sehat di lingkungan rumah. Berarti pengalaman siswa menjaga kebersihan di rumah. Jawaban yang pas itu adalah yang A, 91. 92. Kegiatan akhir pada proses pembelajaran PKN adalah melakukan evaluasi. Adapun yang bukan merupakan prinsip khusus yang ada pada pembelajaran PKN di SD adalah yang bukan merupakan prinsip. Pengukuran dengan indikator aspek kognitif lebih menekankan pada kepentingan siswa. Hasil evaluasi digunakan sebagai menunjuk gejala sikap dan perilaku siswa. Semakin banyak indikator, semakin mendekati keadaan kebenaran. 92. Semakin banyak indikator, berarti jawabannya adalah yang D. Semakin banyak indikator, semakin mendekati keadaan sebenarnya. 93. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini, dengan maksud agar adaptif dengan arus globalisasi saat ini tidak terpengaruhi dengan moralitas bangsa luar. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia. Untuk yang paling pas jawabannya pada 92 itu adalah yang C, yaitu nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. 94. Nomor 94. Dalam rangka mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai profesi dalam dunia perdagangan. Adapun fungsi pedagang perantara adalah mengumpulkan dan menyebarkan atau membeli barang dalam jumlah barang relatif besar untuk
dijual kembali kepada pengusaha lain. Usaha tersebut adalah pedagang eceran, B. retailer, C. agen, D. adalah grosir. Yang pas itu adalah pedagang usaha grosir. Perantara, mengumpulkan dan menyebarkan atau membeli barang. Nah ini kan grosir, dijual lagi nanti. 95. Adapun yang merupakan gejala alam abiotik. Nah ini pertanyaannya. Roti berwarna hijau. Ini betul ya. Roti berwarna hijau. Roti berwarna hijau. Gejala alam biotik. Matahari bersinar. Tidak. Air mengalir. Tidak. Fungsi tumbuh di batu. Fungi tumbuh di batu. Roti berwarna hijau. Fungi tumbuh di batu. Ini yang termasuk dengan gejala alam biotik. Jadi jawabannya 1 dan 4. 1 dan 4 itu adalah yang A. Selanjutnya 96. Kajian pembelajaran IPS meliputi fakta, konsep, generasi. Adapun pengertian fakta adalah kejadian, objek, atau gejala-gejala yang sudah atau dapat dibenarkan oleh indera. Perhatikan kalimat berikut. Ibu kota Provinsi Banten adalah Serang. Semboyan Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Universitas Gadjah Mada yang berada di Yogyakarta. Dari kalimat tersebut yang termasuk fakta dan konsep IPS. Konsep IPS itu lebih ke tempat, bukan sifat. Dan fakta, ibu kota Provinsi Banten. 1 betul, 2 betul, 3 salah. 4 betul. 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Yang A. Kenapa 3 salah? Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Nah, ini bukan lebih ke tempat, lebih ke sifat. Selanjutnya nomor 97. Menurut aturan yang ada, yang dapat menjadi warga negara Indonesia antara lain adalah anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas statusnya kewarganegaraan ayah dan ibunya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Dengan melihat aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, maka NKRI menganut asas Lusoli. Ini asas Lusoli. Itu adalah jawabannya. Asas Lusoli. Selanjutnya 98. Penggunaan tanda titik 2 yang tepat terdapat dalam kalimat. Bibi membeli berbagai macam buah, salak, manggis, dan jambu. Aisyah membawa sayur, nasi, dan lauk untuk ayahnya di sawah. Membawa. Ibu membeli apel, mangga, jeruk. Diva sedang menyanyi lagu pop. Ya, tidak. Oke, penggunaan tanda titik 2 98. Yang paling pas itu adalah yang A. Bibi membeli berbagai macam. Berbagai macam, ada berbagai macam berarti banyak macam. Titik 2 salak, manggis, dan jambu. Ibu membeli harusnya ini hampir betul juga, cuman bahasanya ibu membeli titik 2 apel, mangga.
lebih pasnya itu adalah A, karena berbagai macamnya, berarti banyak macam. Selanjutnya 99. Banyak permasalahan hukum yang belum optimal dalam penanganannya, seperti narkoba, teroris, kejahatan terhadap wanita dan anak, serta kejahatan lainnya. Melihat masalah penegakan hukum di Indonesia dengan berbagai kasus yang ada, menunjukkan bahwa menjadi pokok persoalan cukup mendasar adalah untuk menegakkan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan saksi. Penegakan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menegakkan hukum yang cukup memadai. Menegakkan hukum di Indonesia berjalan secara optimal, maka peraturan hukum harus dilengkapi dengan aparat hukum yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum di Indonesia berjalan harus dilengkapi dengan jumlah aparat hukum yang memadai. Untuk yang paling pas itu berarti aparat hukumnya harus jujur, yaitu bersih dan punya wibawa, biar masyarakatnya itu tidak jadi parno. Oke, kita bahas yang nomor 100. Anda melakukan percobaan tentang gejala alam biotik ataupun abiotik, maka percobaan dalam metode ilmiah dikenal dengan prediksi. Prediksi dugaan. Eksperimen. Ya. Jadi nomor 100 yang betul adalah eksperimen. Observasi, bukan hipotesis, bukan. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu untuk pembahasannya. Jadi soal pretestnya BPK. Nah, apabila Bapak Ibu ingin update terus di channel Update Sen untuk soal-soalnya, karena masih banyak soal yang perlu saya bahas di sini. Jadi supaya tidak ketinggalan update-nya, Bapak Ibu bisa klik subscribe dan loncengnya juga. Terima kasih telah menonton video dari channel Update Sen. Tetap semangat, karena kita semuanya adalah para pejuang untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.